Halo semua dan apa kabar? Semoga pada baik-baik ya. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film terbaru dan masih hangat. Film ini berjudul Godzilla vs Kong yang rilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang pertarungan dua monster raksasa untuk membuktikan siapa raja monster yang terkuat di muka bumi. Setelah 3 tahun menghilang, Kong, raja dari para monster daratan yang telah kembali, harus berhadapan dengan raja monster dari laut yaitu monster Godzilla. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan Kong yang baru bangun tidur di Pulau Tengkorak. Pulau Tengkorak sendiri adalah pulau yang dibuat khusus agar si Kong ini terhindar dari pertarungan dengan monster Godzilla. Meskipun ia aman di pulau ini, namun lama-kelamaan Kong juga merasa jenuh. Kemudian ia mencabut sebuah pohon lalu meruncingkannya dan melemparkan ke langit. Menyadari jika masih saja dikurung, si Kong pun langsung kesel dan bete. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang gadis tuli bernama Jia. Gadis ini merupakan sosok yang amat dekat dengan Kong. Terlihat saat Kong sedang bete, hanya Jia yang bisa menenangkan dan membuat moodnya Kong kembali baik, dengan mengajaknya berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Tak jauh dari tempat itu ada seorang wanita bernama Dr. Ilan. Ia telah lama meneliti dan juga mempelajari perilaku Kong. Ia juga merupakan ibu angkatnya dari Jia. Di sini ia sedang berbincang dengan rekannya, di mana rekannya itu menyarankan kepada Dr. Ilan agar Kong segera mungkin dipindahkan dari tempat tersebut. Karena memang tempat itu tidak bisa selamanya menahan Kong. Namun, Dr. Ilan memiliki pendapat lain. Menurutnya, memang tempat inilah yang bisa menahan monster Godzilla dapat menemukan Kong. Jadi, ia juga tidak ingin mengambil resiko. Di tempat lain ada seorang pria bernama Borny, bukan Horny. Ia adalah seorang pria yang suka melakukan podcast konspirasi tentang keberadaan monster Godzilla dan juga Kong. Terlepas dari hal itu, Borny ini bekerja di sebuah perusahaan bernama Apex Cybernetics. Saat di dalam, ia menghampiri temannya yang bekerja sebagai operator mesin. Setelah temannya itu pergi, Borny dengan sengaja mendownload file penting yang ada di perusahaan tersebut. Di sini, Borny pun terkejut setelah melihat catatan keberangkatan kapal besar menuju Hong Kong. Belum selesai ia mencari informasi lain, tiba-tiba terdengar bunyi alarm. Dan ternyata itu adalah serangan dari si monster Godzilla. Scene kemudian berpindah ke sebuah sekolah, di mana di sana ada seorang siswi bernama Madison. Madison ini sangat merasa tertarik dengan podcast yang dibawakan Borny. Podcast yang selalu membahas tentang dua monster raksasa yang ada di dunia, yaitu si monster Godzilla dan Kong. Sepulang sekolah, Madison kemudian menemui ayahnya di tempat pengungsian. Di sini, Madison mengatakan kepada ayahnya bahwa monster Godzilla itu sebenarnya tidaklah jahat. Dan menurutnya penyerangan Godzilla yang terjadi itu dikarenakan adanya provokasi dari Apex Cybernetics. Ia pun sangat meyakini akan hal itu. Namun sepertinya ayahnya ini berbeda pendapat dengan Madison. Menurutnya perilaku hewan bisa saja berubah, apalagi dengan seekor monster Godzilla, dan itu sangatlah mungkin terjadi. Merasa tidak sependapat dengan ayahnya, Madison pun kemudian memutuskan untuk pulang dan mendengarkan kembali podcast dari Borny. Cerita kemudian berpindah ke seorang ilmuwan bernama Nathan, di mana Nathan ini memiliki teori Holor di dalam perut bumi. Holor sendiri diasumsi sebagai sumber kehidupan bagi para monster, atau bisa disimpulkan juga jika Holor ini merupakan tempat tinggal dari Kong. Di sini Nathan kedatangan seorang pria bernama Walker, pemilik dari Apex Cybernetics. Walker meminta kepada Nathan untuk membantunya menemukan keberadaan dari Holor. Namun Nathan kemudian mengatakan
bahwa mustahil bisa masuk karena gravitasi di dalam tempat yang dimaksud akan langsung menghancurkan mereka. Mendengar hal itu, ternyata Walker telah memiliki solusinya, yang mana ia telah berhasil menciptakan sebuah teknologi bernama Hive, atau sebuah kendaraan yang mampu melewati gravitasi yang dimaksud oleh Nathan tersebut. Pada akhirnya Nathan pun bersedia untuk membantu. Namun untuk menemukan Holor, mereka perlu petunjuk arah dari penghuni yang berasal dari sana. Nathan lalu menyarankan untuk bekerja sama dengan Dr. Elan, orang yang menangani Kong, karena hanya Kong lah yang bisa membantu mereka. Di keesokan harinya Nathan pun langsung menemui Dr. Elan dan menjelaskan bahwa ia membutuhkan Kong untuk mendapatkan energi dari Holor, karena hanya para Titan saja yang bisa menemukan keberadaan energi tersebut. Nathan lalu menambahkan kalau energi itu akan digunakan untuk menghentikan monster Godzilla. Dan akhirnya Dr. Elan pun setuju setelah Nathan mengatakan jika Kong bisa kembali ke habitatnya di Holor. Di keesokan harinya perjalanan mereka pun dimulai, di mana mereka semua akan menuju ke Antartika, yaitu pintu masuk ke Holor. Di sisi lain, Kong dibawa menggunakan sebuah kapal dengan diberikan obat penenang. Dalam misi mereka ini, mereka diawasi oleh seorang wanita bernama Maya. Maya sendiri merupakan anak dari pemilik perusahaan Apex Cybernetics, yaitu Walker. 2 hari sebelum sampai ke tujuan, Jia yang terbangun dari tidurnya kemudian menghampiri Kong untuk menenangkannya. Jia di sini bilang kepada Dr. Elan jika Kong sedang marah, bad mood dan juga bersedih. Dan rupanya Kong seperti mengerti dengan apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Kong pun kemudian berbicara kepada mereka lewat sebuah isyarat. Mengetahui hal itu, Dr. Elan pun seketika merasa terkejut, karena memang sebelumnya ia tidak mengetahui sama sekali jika Kong dapat berkomunikasi dengan manusia. Cerita kemudian berpindah ke tempat Madison, di mana setelah mendengarkan podcast dari Bernie, Madison yang ditemani temannya bernama Josh kemudian berencana untuk mencari Bernie untuk mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh perusahaan Apex Cybernetics. Singkat cerita, setelah mereka bertemu, Madison pun memulai membuka pembicaraan tentang ia yang merasa curiga bahwa Apex lah yang telah memprovokasi Godzilla hingga melakukan penyerangan. Lalu Bernie mengatakan, sewaktu ia di sana Bernie melihat benda aneh berwarna merah yang menyala. Dan ia juga menemukan sebuah fakta bahwa Apex akan mengirimkan suatu rahasia untuk dikirimkan ke Hong Kong. Setelah obrolan mereka selesai, Madison kemudian mengajak Bernie dan juga Josh untuk menyelinap masuk ke perusahaan Apex. 1 hari sebelum mereka sampai, Kong yang sedang menyantap makanannya tiba-tiba dikejutkan dengan serangan dari si monster Godzilla. Di dalam kapal, Dr. Elan menyuruh Nathan untuk melepaskan rantai yang mengikat Kong. Namun Nathan menolak, karena itu sangatlah berbahaya. Kekacauan pun mulai terjadi. Godzilla pun mulai mengamuk dengan menghancurkan kapal. Akibat serangan itu, membuat kapal yang ditumpangi Kong terbalik. Kong pun hampir saja tewas karena rantai yang mengikatnya membuatnya tidak bisa bergerak. Namun untungnya, Nathan berhasil melepaskan rantai itu sebelum Kong benar-benar tewas. Kini pertarungan antara dua monster raksasa pun tak bisa dihindarkan. Mereka berdua pun terlihat sama-sama kuat. Saat si Godzilla melakukan fatality-nya, Kong berhasil menghindar dan menyeburkan diri ke laut. Pertarungan antara Godzilla dengan Kong pun berlanjut di dalam laut, dan tentu hal itu sangat menyudutkan Kong. Bersamaan dengan hal itu, para pasukan meluncurkan tembakan guna untuk membantu Kong. Melihat keadaan yang semakin terdesak,
Nathan kemudian menyarankan kapten untuk mematikan suara mesin, agar nantinya Godzilla berpikir bahwa ia telah menang. Dan ternyata hal itu pun berhasil, yang mana si monster Godzilla terlihat pergi meninggalkan mereka dengan kesombongan dan keangkuhannya.